Saudara, kita tahu bagaimana hati Bapa. Sebenarnya ayat ini sedang membahas tentang hati Bapa yang begitu luar biasa. Tidak dicatat di ayat ini Bapaknya marah dan ngamuk, ngomong dasar anak kurang ngajar, Bapak belum mati. Ya, kemarin saya baca berita, saudara. Ini lagi viral di TikTok videonya. Dua orang suami istri itu ya di syuting mereka curhat. Dia itu orang Tangerang. Tadinya orang kaya banget, sekarang diusir keluar dari rumah mereka. Semua hartanya dibalik nama atas nama anaknya, bahkan rumahnya diambil anaknya. Dan dua orang tua ini sekarang terluntang lantung, tidak punya rumah, tidak punya apa-apa, karena hartanya semua rumahnya diambil oleh anaknya. Ya, jadi dia bilang, ya saya sudah tanda tangan semua nama, ternyata anak saya memperlakukan saya seperti ini. Dia lagi viralkan ini di TikTok, saudara. Ya, sekarang tuh di Indonesia gampang, mau viralkan sesuatu syuting aja, upload di TikTok atau kirim ke lambe turah. Ya, itu langsung turah-turah itu lambe-lambe, saudara ya. Jadi memang benar di Indonesia ini luar biasa. Tapi di sini, saudara, Bapak itu tidak diomongin bapaknya marah atau ngomong dasar kamu gini-gini, enggak loh. Ya, dia bilang beri harta bagian milikku. Ayat 13, baca bersama ayat 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu apa? Menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia apa? Memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Orang itu kalau nggak biasa kerja lalu dapat harta, ya begini kelakuannya. Makanya orang tua jangan ajari anakmu itu terlalu gampang hidupnya, bikin dia agak menderita. Amin. Loh, malah ketawa, apa saya yang salah? Ya, begini, kalau ndak pernah kerja, lalu akhirnya dikasih hidup yang enak, ya karena nggak pernah diproses, ya dia nggak pernah tahu caranya cari uang seperti apa, susahnya hidup itu seperti apa, akhirnya begitu dapat harta, pergi berfoya-foya, memboroskan, karena dia nggak pernah tahu susahnya cari uang. Kita bisa melatih anak-anak kita itu menderita, saudara. Ya, anak saya tuh dari SD, SMP, SMA mereka harus naik transportasi umum, entah itu Gojek atau angkot ke sekolah. Nah, sekarang ini ada anak saya SMA kelas 3, ya marah-marah, mam, aku tuh loh sekolah naik Gojek, hujan, ini kan tiap pagi hujan. Saya bilang enggak apa-apa, yang bawa aku diantar naik mobil. Ya dulu kakakmu tuh semua menderita begitu. Jadi kamu enggak apa-apa kalau hujan pakai mantel, ya hujan, tapi kadang kalau hujan begini itu Gojek mantelnya bau, mam, ya memang enggak kering toh, enggak apa-apa, kamu jalani aja hidupmu. Kadang basah sampai di sekolah, enggak apa-apa ya. Itu namanya proses. Nanti kalau sudah lulus baru boleh naik mobil. Sekarang jalani dulu prosesnya. Pulang sekolah, saudara, karena mau ujian kadang malam dia harus bimbel lagi. Saya dengar di atas mesin cuci hidup, dia lagi nyuci baju jam 9 malam. Saya biarin. Seringkali kita harus tega, saudara. Ya, supaya mereka dari hal-hal perkara kecil nih, ajari anak-anak kita. Nanti karena malam dia sudah nyuci, bangun pagi nyetrika bajunya sendiri. Biarin, ya, jangan apa-apa kita tolong. Jadinya seperti ini nih. Dapat duit, ya bukannya investasi atau usaha lagi, dijual untuk apa? Berfoya-foya. Ayat 14, setelah dihabiskannya semuanya, habis nih duitnya, sudah habis duitnya, timbul apa? Bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Melarat ini di bawahnya miskin. Ya, miskin itu masih di atas. Kalau sudah melarat, ini sudah di bawahnya miskin, berarti memang sudah tidak ada apa-apa. Ya, sudah berfoya-foya, dihabiskan, tiba-tiba datang bencana kelaparan. Ingat, saudara, dalam hidup ini kita harus berhikmat. Sebab kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi, kan. Mungkin kalau nggak ada bencana kelaparan, ya dia masih bisa kali ngosek-ngosek kanan kiri, meminta-minta atau apa. Tapi kalau sudah yang namanya bencana kelaparan, kita bersyukur Indonesia dipelihara dan dijaga Tuhan. Katakan, nggak usah mengeluh beras naik, memang ini mau lebaran. Yang kedua, banjir di mana-mana jadi gagal panen. Kasihan petaninya. Ya, ada teman saya bikin status,
Harga beras tahun ini itu yang terburuk daripada tahun 95. Lah iyalah, udah berapa tahun? 26 tahun. Lalu bayangkan, saya bilang jangankan beras ya. Ya ini apalagi mau lebaran. Jadi memang semua naik. Tapi masih ada beras yang bisa dimakan, bersyukur. Amin. Nggak usah bikin status. Saya lihat hari-hari ini sosial media, beras naik, beras naik, beras naik. Ya ternyata nunggu mana makan gratis, pret. Saudara ya, nggak usah nunggu makan gratis. Ya makan sendiri kalau masih bisa makan, amin. Sukanya kok gratisan, ya. Jangan punya iman yang gratisan, makan sendiri selama masih ada. Saya justru di masa-masa begini, saya bagi sembako. Bilang amin dong. Ya kita orang Kristen, ayo menjadi orang yang berbeda. Nggak usah banyak mengeluh, tetap menjadi berkat. Amin. Ya karena kita percaya, kita hidup karena berkat Tuhan. Ya keadaan di sekeliling bisa berubah, tapi kalau Tuhan yang menjaga, Ishak itu loh, dia menabur di masa kering, di masa kelaparan. Tuhan bilang di tengah masa kekeringan, Ishak bertambah kaya, semakin kaya dan semakin bertambah kaya karena dia mau menabur. Saudara, dikatakan di sini akhirnya datang kelaparan. Kita bersyukurlah Indonesia tidak ada kelaparan. Ayat 15 dikatakan di sana, lalu ia apa? Pergi bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Nanti sudah habis uang baru cari kerja. Sebenarnya kalau uang masih di tangan, mikir mau kerja apa. Ini anak-anak muda ya hari-hari ini ya, jangan terlena ya. Anak-anak muda sekarang itu baru lulus saja sudah berasa udah party-party ya. Ada yang baru lulus SMA sudah mabok, kasihan deh lu, hidup masih panjang. Ya, memang proses itu membuat orang itu bisa bertobat. Makanya saya berdoa, ya Tuhan proses setiap anak-anak orang Kristen yang belum diproses itu harus diproses. Jangan benci dengan teguran Tuhan. Jangan benci dengan hajaran Tuhan. Karena teguran Tuhan seringkali membawa pertobatan. Amin. Hajaran Tuhan membawa pertobatan. Bayangkan dia punya sikap hati yang berkata, aku ini sudah salah. Dan dia tahu, dia bilang, aku tidak layak. Aku sudah tidak layak disebut anak Bapak. Aku ini datang ke sini, jadikan aku sebagai salah seorang upahan. Aku mau melamar jadi pegawaimu, tapi sekalian aku mau minta ampun dosa sebagai anak. Saudara, di dalam keluarga pasti ada konflik, pasti ada masalah. Tetapi waktu kita punya hati Bapa, ya, maka kita harus bisa mengampuni. Suami, ampuni istrimu. Istri, ampuni suamimu. Orang tua, ampuni anakmu. Sebesar apapun kesalahan yang dia buat. Anak-anak, ampuni orang tuamu. Kita harus memiliki ini, saudara. Ini adalah sebuah gambaran bahwa dalam sebuah keluarga itu pasti ada kesalahan, tapi di dalamnya juga ada pengampunan. Itu keluarga yang sehat. Memang ada konflik, tapi selalu tersedia pengampunan.